Ku rindukan, Ya. mau dikata, Ya. kenapa lagi Tuh, lu juga suaranya kita bagus kok tak ya. akan pernah satu. Iya. Terus? Tokonya kayaknya ini nih. Hah, katanya dia bilang nama tokonya Water, tapi bener kah ya? Water bro namanya? Ya kali. Hah, coba kita cek ya. Kayaknya bener sih tulisannya Asian Market bro. Oh ini apa ini? Indonesian Heritage Night. Apa bener ini tokonya? Gue nggak tahu sih. Ada nggak ya orangnya? Halo, apa kabar? Namanya siapa aja? Yaske. Yaske, halo Yaske. Hai, masuk. Oh, thank you. Welcome to my store. Yes, ini gua gangguin nggak apa-apa sebentar ya, kita muter-muter ya. nggak apa-apa. Tunjukin kita Iya. toko warung ini kayak apa sih? Ada apa sih di warungnya ini? Tapi namanya bener Water. Water, oke, sebenarnya sih namanya YR, Water and Asian Market. YR itu tandanya nama gue Yaske sama adik gue namanya Revo. Jadi disingkat YR, Water and Asian Market. Oke, ini pertama kali gua masuk ke warung yang jualan busana juga di Amerika. Nah kita busana Iya. bukan busana asal busana guys. Busana macem-macem pokoknya. Ada batik lagi. Tuh, iya nggak? Busana Indonesia guys. Ini berarti tandanya membantu melestarikan budaya Indonesia. Keren sih. Ini dapat dari mana by the way? Sebagian sih batik kan kita beli dari Indo dan sebagian dari sini juga. Cuman kebanyakan dari Indo sih. Dan ini kita juga jual selendang, terus jual kebaya. Dan juga semuanya sih nggak batik, cuman ada celana panjang juga. Sebagian import from Indo. Oke, jadi ini tadi lo bilang toko ini lo sambil toko juga, Asian Market juga, tapi jualan air. Air, kita jual isi ulang air. Isi ulang air. Iya. Di Indonesia tuh banyak nggak sih bisnis kayak gitu? Sebenarnya sih kalau di Indo banyak sih, cuman yang di sini sih jarang. Karena mungkin orang di luar jual mereka pakai air filter. Jadi kita jual sesuai buat air filter. Air apa sih namanya? Filter Isi ulang. Ya. Ya. Oh, oke. Iya. Terus ini barang-barang Asia dan barang Indonesia juga ya? Iya. I see. Jadi ini kayak kita jual snack Indo, snack dari sini juga kayak Garuda, ini snack Thailand, dari Filipina juga. Jadi it's a mix of everything. Makanannya Asian ya? Asian ya, Asian kayak ya? Oriental Asian. Kalian milihnya gimana taunya? Kayak nih orang Thailand sukanya ini, orang Filipina sukanya ini. Nggak tahu sih sebenarnya ya tergantung kayak selera gitu. Jadi kita misalnya coba dulu, terus kita tanya, kalau misalnya kita ke distributor, kita tanya what's the best seller, terus kita beli. Oh, Gitu. jadi apa yang paling Apa laku yang paling the dijual? best, iya. Oh, oke. Ada yang lagi beli guys. customer, Ada ya. customer guys, dia mau beli air. Ini tempat filterannya. Enggak, jadi tuh filternya di belakang nanti ya. filternya di belakang? Gua kasih tahu ya. Oke, Cuman siap. yang ini tuh khusus buat orang isi refill. Jadi kita punya keran dan kerannya purified water sama alkaline. Cuman alkaline-nya kita cuma punya satu keran dan the rest is purified water. Alkalin ya, kalau bahasa Iya, Indonesianya alkalin. Alkaline water. Nah, ini kalau orang ngisi-ngisi gitu harganya beda-beda kah? Beda. Jadi kalau alkaline harganya $1 per galon. Hitungnya per galon. Per galon. Air biasa yang purified water itu 30 sen per galon. Oke. Ya. Oh, per galon. Nah, kalau yang kayak orang nih buat segitu tuh berapa tuh? Kalau ini kan tergantung botolnya juga sih. Nah, mereka tuh punya botolnya 3 galon kan. Jadi dihitung bisa 90 sen. Oh. Ya, dan mereka isi ulangnya air biasa. Purified water tuh air biasa. Air biasa sebenarnya. Rumah-rumah kan sekarang kayak tadi lo bilang udah banyak orang pakai filter. Kenapa Iya. orang masih mau beli ke sini untuk beli air ini gitu? Kenapa nggak mereka ngisi dari rumah pakai atau minum air sendiri atau beli di toko-toko? Sebenarnya sih tergantung orangnya gitu ya. Jadi tergantung mereka tinggalnya di mana juga. Jadi tuh kalau air filter tuh biasanya di rumah pakai air keran, it's more kayak expensive. Kalau misalnya ini, it's more convenient for them. Jadi lebih murah gitu. Jatuhnya lebih murah ya? Ya, jatuhnya lebih murah daripada air filter. Kalau misalnya air filter di rumah itu, mereka harus filternya harus diganti setiap 4 bulan atau 5 bulan. Kalau ini kan tinggal beli
botolnya dan bisa isi tuh harganya lebih murah daripada filternya. Nah ini sekarang nih yang bikin gue semangat nih, ini nih bumbu jadi, sambel-sambel. Kalian tau lah seberapa cintanya gue sama sambel-sambel Indonesia. Dan kebetulan lagi habis nih, kayaknya bakal harus beli sambel nih. Ini apa sih namanya, sambal, pokoknya semua sambal kayaknya ada di sini juga. Sama kita jual bambu, Indofood, Munich, semua spices di sini ada. Kita juga jual kecap sama ABC. Tapi kebanyakan orang Indonesia tuh ya kalau misalnya nyari sambal sih emang di sini juga, karena kita jualnya lumayan komplit gitu. Nah, kalau lo lagi habis sambal di rumah, berarti lo tinggal ngambil di sini apa gimana? Iya. Tinggal ngambil doang berarti ya? Tinggal di sini juga. Tinggal dicoret doang dong. Nah ini udah ambil buat di rumah satu gitu ya. Makanya pecinta sambal juga sih semua. Oh, doyan sambal juga? Iya. Doyan pedas juga? Iya. Wah, luar biasa. Ini sambal favorit gue sih yang rawa judes. Ini rawa judes. Enak banget. Nggak cocok kayaknya lo, soalnya nggak judes ah. Ya gitu. Nah, terus ini by the way, wah ini ada yang jagain juga, ada yang jagain tokonya. Halo bro, halo, gimana? Suka kerja di sini nggak? Lumayan ya, lumayan ya, nggak suka-suka banget kayaknya berarti. Bercanda. Apa? Ini juragan yang Juragan. Ini bantu-bantuin doang ya, Namanya siapa? Vito. Halo Vito. Suka ya tapi ya kalau tinggal di Amerika udah berapa lama? Waduh, dari tahun berapa ya? Udah lama banget ya? Dari tahun 2000 kayaknya. Wow, udah lama banget guys. Oke, mantap, sukses selalu. Yang gue penasaran, lo dapetin barang Indonesianya itu dari mana sih? Nah, jadi kita ada distributor Indonesia, cuman distributornya itu beda-beda. Dari mereka distributornya ngambil dari Indonesia dan di shipment pakai kayak kargo gitu buat dijual lagi ke kayak company Indonesia market gitu. Oke. Dan ada 3 brand sih, kita juga sebenarnya makanya Jan sama Wira. Oke. Gitu, sama Empire, dan itu kayak the main 3 company. Oh, jadi kalau lo punya toko itu bukan lo sendiri yang ngambil dari Indonesia toh? Jadi Bukan. ngelewatin distributor itu, Iya. mereka yang ngurusin semuanya? Soalnya kalau ngambil dari Indonesia langsung itu jatuhnya lebih mahal. Jadi kita lebih pakai distributor Indonesia yang ada di sini. Lebih mudah juga dong, ya kan? Kayak gitu ya? Iya. Oh, I see. Gue belum pernah ngeliat nih kenapa tiba-tiba ada tulisan Arabnya. Nah, ini udah lama apa emang selalu begini? Kayaknya gue baru lihat. Kayaknya enggak deh. Gue juga baru tahu nih. Internasional ya? Oh. Iya, internasional. Ada ini? Produk Indonesia importernya begitu. Oh gitu. Nih guys, gue bisa bahasa Arab nih, artinya rasa sayuran. Yakin gue. Soalnya vegetable flower. Nah, kalau dari tokonya sendiri, ini lahannya, ini kalian nyewa tempatnya apa kalian yang punya gedung? Kita nyewa tempatnya. Oke. Dan nyewa tempatnya waktu itu, ini tempatnya kita nyewa tuh pertama kosong. Ini sebenarnya tuh Subway dulu. Subway. Terus Tempat sandwich itu ya? ya, tempat sandwich. Bukan kereta kan? Beda ya? Jadi dulu tempatnya Subway. Terus pas kita lihat, wah tempatnya gede juga ya, bisa bikin air. Awalnya tuh kita pengen jual air aja, cuman tempatnya gede, jadi kita tambahin pernak-pernik Indonesian snack gitu. I Dan see. iya. Nice, this is nice by the way. I mean, seru banget sih, Thank you. apalagi lo bisa mendapatkan produk Indonesia tanpa harus beli-beli jauh-jauh. Kesannya lo udah punya warungnya sendiri gitu loh, kayak juragan warung, ngerti nggak lo? Oh iya, sama gue mau nanya sesuatu. Kalau di Indonesia di warung, gue tuh dulu sering ngutang. Di sini di Indonesia, orang Indonesia ada yang ngutang di sini nggak? Kasbon dulu bu, gitu. Beberapa ada Wah, sih. ada beneran? Ada, masih ada. Tapi nggak banyak, cuma kayak 1-2 orang gitu. Orang-orang yang lo kenal doang dong, feeling gue. Iya, yang Apa gue kayak- kenal doang sih. Iya dong, kalau enggak kan kayak Kalau misalnya orang yang lain sih, gue juga. lu siapa ya gitu. Makanya. Jadi ada kasbon, ada catatannya sendiri ya. Budi 10.000 ngutang gitu, Makanya siapa catat gitu. dulu gitu tuh supaya nggak lupa. Jadi budaya itu masih tetap dibawa ke sini ya. Masih. Luar biasa. Nah, kalau dari sistem pembayaran cash only, bisa kartu juga apa piye? Kalau di sini kita bisa juga cash, Apple Pay. Kan kalau di mana-mana sekarang Apple Pay kita punya apa sih namanya, kayak Mesinnya itu ya? scannernya gitu, mesinnya, sama bisa card juga. Beberapa tempat ada yang pernah gue tuh kalau nggak salah, mungkin bukan toko Indonesia ya, tapi bisa transfer online.
transfer. Iya, jadi misalnya kalau di sini tuh kan ada istilah kayak pakai Zelle atau pakai Venmo. Jadi ditransfernya dari situ, dari HP ke HP. Iya bisa. Bisa Tapi juga? kita lebih gunain ke Zelle daripada yang Venmo. Oke, pakai Iya, Zelle. Jadi pakai Zelle kayak bisa. nggak bawa dompet atau gimana sama sekali gitu. Adanya cuma handphone doang. Mau transfer pakai Iya bisa. via online gitu bisa ya? Bisa. Wah, mantap nih berarti nih, hebat. Inspirasi kalian apa sih untuk membuat toko ini? Kenapa gitu tiba-tiba buat toko gitu? Jadi sebenarnya it was my family's idea, basically my parents gitu. Yeah. Jadi mereka pengen coba experience baru kan, they wanna build their own apa sih namanya, kayak dari diri sendiri gitu. Mereka emang dulu tuh udah tertarik sama punya bisnis sendiri, pengen punya bisnis sendiri. Kita udah lama di Amerika, jadi pengen kayak keinginan itu, dan kita cari-cari, dapet nih apa sih lokasi yang lumayan, alhamdulillah bagus, dan habis Jauh dari itu- rumah? Enggak sih, 10 menit. Oke. Iya, dan itu pengen terinspirasi baru gitu. Jadi kita makanya bikin toko baru. Pengen punya bisnis sendiri. Tapi apa keluarga kalian memang dari keluarga bisnis? Sebenarnya dari bokap nyokap, iya sih, dari bokap nyokap emang udah ada inspirasi ke bisnis gitu. Tadi kita ngomongin soal filter air, boleh lihat filterannya nggak? Ayo. Gimana sih filter air tuh gimana? Gue tau cuma gudang garam filter doang. Wow, ini nih. Ini mesinnya nih. Iya, ini mesinnya. Mesinnya lumayan susah waktu pas kita pertama kali pindah ke sini tuh, sulit banget mindahin mesin segede ini ke sini, soalnya kan pintunya kecil, jadi kita harus gini pakai, kita harus bener-bener maksain banget buat masukin ke ruangan ini gitu. Terus kalau dari sisi maintenance-nya, piye? Maintenance-nya sih kita sebenarnya filternya ini nggak pernah diganti, cuman yang filter kita ganti tuh yang di depan. Nah, jadi tuh alkalinnya kita ganti setiap 4 bulan. Soalnya kan alkaline itu emang benar-benar harus kayak bersih kan, gara-gara mineralnya emang harus fresh gitu. Tadi semua kita udah ngomongin semua tentang toko, tentang barang-barangnya. Nah sekarang gue pengen ngobrol sama lo sebagai sebagai individu, ya kan? Iya. Nah ini kayaknya, ntar lu ada sofa nih. Kita ngobrol di sini gimana? Di belakangnya Satrina nih. Satrina apa singkatannya? Solidaritas Artis Indonesia. Indonesia. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue mau ngasih tahu kamar rahasia. Ada rahasia? Ada dong. Oh, ada ruangan rahasia. Apa nih? Oke. Ini kamar ruang sholat. Wow, ada musolanya juga. Ada Coba musola. lihat. Wah, Iya. tuh lihat guys. Ada sejadah. Ada Ini sejadah. kiblatnya Ke sana. Oh, jadi emang ada jadi kalau misalnya orang Indonesia lagi main ke sini terus mau numpang sholat bisa? Bisa, iya. Dan kita udah sediain sejadah, mukena, sarung, segala macam. Wow, gokil. Ada Iya. peralatan semua segala macam, kan udah ada kamar mandinya juga ya? Iya, Tadi udah itu ada kamar mandinya juga. Itu kamar mandi di sana, jadi Iya. bisa wudhu terus bisa langsung sholat. Bisa langsung sholat, iya. Wah, ya udah kalau gitu abis ini gue boleh deh. Boleh aja, boleh ngapain Boleh, nggak tahu, boleh aja. boleh ngapain. Ya udah, kita ngobrol bareng sama Yaske ya. Oke. Salah. Das. Nah, ini sekarang kita udah ngobrol lagi. Udah ngobrol lagi. Udah balik lagi nih. Ya nggak? Transisinya smooth nggak? Smooth. Nope. Nah, ya. Tentunya sama Yaske sekarang yang punya toko. Anaknya yang punya toko. Mungkin dia bisa membantu memberikan pencerahan. Dan dia juga lahir di Indonesia, betul? Yes. Yes, lahir di Indonesia guys. Dan Iya. pindah ke Amerika udah berapa lama? Udah 19 tahun. 19 tahun. Iya. Sebelum itu gue bawa sesuatu dari Indo. Wah, iya dia baru pulang dari Indo. Nih, by the way, ini nih. Oke, apa nih? Coba kita kasih lihat teman-teman dulu. Oke. Wow. Bakpia patok, Wah, bakpia patok gokil, guys. Bakpia patok gokil. Cireng. Hah? Waduh. sama gudang garam. Wih, garpit. Nih aus nih. Minumnya pakai apa? Teh botol. Tentu. Apa? Wah, thank you banget loh. Iya, Wah, sambil makan bisa sambil ngobrol, asik juga kali ya. Nih, thank you loh. Kebetulan lagi habis, guys. Lagi habis kebetulan. Nih, ada yang ngasih, dia bawa dari Indo. Kepikiran gue, baik sekali memang. Thank you banget. Oke, kita ngobrol-ngobrol dan serambi cerita. Tadi kan ngobrolin tentang bisnis lo segala macem kan, bisnis keluarga. Ini tuh bisnis keluarga ya? Iya, bisnis keluarga. Ya kan?
sekarang kita pengen ngobrol langsung sama si Yaskia sendiri, mbak-mbak yang biasa jaga warung, ya nggak? Mbak warung. Iya, gue di Jakarta kerjaannya ngapain? Gangguin mbak-mbak warung. Di Amerika, gangguin mbak-mbak warung juga, ya nggak? Dan ini seperti yang kalian lihat tadi, kita lagi di kantornya lah, di belakangnya, tempat filternya tadi. Jadi kalau ada suara-suara yang kayak tadi nih, gitu, tandanya ada yang beli air. Beli air dan airnya juga lagi difilter, makanya suaranya gitu. Kencang. Kencang, ya. Lo tadi bilang udah pindah ke sini tahu 19 tahun. Ya, Berarti lo pindah ke sini pas umur? umur 9 tahun. Umur 9 tahun? Plus Plus 19 berarti, aduh matematika gue jelek banget ya. 28? 2, ya. 28? Lo umur berapa sekarang? Mas gue gitu? Oh, 26. Oh 26? Ya, Oh, berarti 26. di sini udah sekitar 18 tahun lah. Wow, berarti lebih dari setengah hidup lo di sini. Di sini, iya. Bahasa Indonesia lo kok masih lancar? Sambil gue nyobain. Iya, silakan. Jadi tuh Makan cuy. pas gue umur pas gue pindah ke sini, nyokap gue tuh selalu bilang kamu tuh jangan pernah lupa sisi kamu dari mana. Jadi orang tua gue tuh mikir kayak di rumah harus ngomong bahasa Indonesia dan kalau di luar rumah boleh ngomong bahasa Inggris. By the way, double dip boleh nggak? Boleh lah. Lo makan juga tapi. Ya udah ya gue minum. Terus. Iya, makanya orang tua gue ngomongnya gitu. Jadi di rumah harus ngomong bahasa Indonesia. Kalau di luar rumah bahasa Inggris boleh gitu. Jadi kemungkinan dan juga teman-teman gue di sini tuh orang Indo semua. Jadi gue sempet join namanya Permias. Mungkin lo tahu kali. Permias Riverside. Dan waktu gue kuliah tuh gue join Permias Riverside. Jadi teman-teman gue orang Indo dan mungkin ngomongnya selancar itu dari situ juga. Tapi umur 9 itu berarti kalau nggak salah sekitar lu kelas 3, kelas 4 ya? Iya nggak sih? Iya, itu lu masih kecil banget. Dan iya, dan bahasa Indonesia tuh sebenarnya gampang hilang kalau misalnya udah kelamaan. Dan gue suka banget, Om Tante kalau nonton ini, thank you banget udah melestarikan budaya Indonesia bukan cuma dari toko-toko, tapi dengan cara anak-anaknya harus ngomong bahasa Indonesia. That's awesome. Thank you. Dan gue harap kalau teman-teman yang nonton di sini punya anak lahir di Amerika atau dari kecil atau segala macam, please, salah satu cara yang kalian bisa lakuin untuk melestarikan budaya kita adalah sesimpel bahasa. iya, betul. Ya kan? Anyway, Bener terus. Iya, dan waktu umur 9 tahun sebenarnya tuh gue nggak pengen gitu ke Amerika ya. Cuman orang terus? tua gue pengennya kesini supaya kita sekolahnya bagus dan mungkin mereka mikir juga pekerjaannya bagus Masa gitu. depan Jadi lah masa ya. depan ya, mikirnya tuh ke masa depan buat gue sama adik gue. Jadi pas gue sini tuh gue sebenarnya nggak tahu ngomong bahasa bahasa Inggris maksudnya. Jadi gue tuh kayak culture shock gitu loh dibilangnya. Ya. Dan gue sempet pengen balik ke Indo pas umur segitu dan kayak aduh pokoknya nggak mau tinggal di sini, nggak mau hidup di sini. Cuman ya nggak ada, ya you can't do anything gitu. Jadi so I have to live with ya. Ada menarik sih. Iya. Masih kelas 3, kelas 4 SD itu masih kecil tapi lu udah mulai bisa berpikir sendiri. Ya kan udah bisa punya pikiran, Iya, bisa tahu iya. gitu. Gue nggak mau bukan cuma Iya. kayak 5 tahun yang masih nggak tahu apa-apa. Iya. Lo ingat momen-momen pindah? Ingat banget. Gue waktu itu tinggalnya di Colton. Nggak jauh juga dari Tadi sini, lewat tuh. Redlands. Ya, Ya, nggak ya. jauh dari sini. Mungkin 15 menit. Dan waktu itu pertama kali gue tinggalnya di apartemen kan. Di apartemen. Terus gue nggak tahu siapa-siapa. Waktu itu gue ingat banget gue nggak mau main sama anak kecil di bawah. Sama tetangga gue lah. Soalnya gue nggak tahu bahasa Inggris. Jadi Takut gitu ya, takut mungkin gimana malu ya. komunikasinya gitu loh. Jadi gue selalu di rumah gitu. Kalau main sama adik gue di rumah, nggak mau keluar. Dan waktu itu gue juga sempet sekolah di sini mulai kelas 4 SD. Dan kayak masuk ESL, namanya buat Yes. kayak apa English, sih second language. ya gitu, supaya yang lancar bahasa Inggris gitulah. ESL itu kelas bahasa Inggris untuk para imigran. Jadi itu beda dari kelas bahasa Inggris untuk orang-orang lokal. Terus ya udah gue ESL. Isinya imigran-imigran doang. Iya, isinya iya kan? imigran. Ada dari Afrika, dari pokoknya semua negara gitu ada. Ya. Ada, dan gue salah satu gue Indonesia tuh gue doang gitu, kayak ya orang Indo mana nih, nggak ada orang Indo, cuma gue doang. Iya. Terus? Kayak ya udah nggak apa-apa. Terus selama setahun itu di ESL gue lama-lama kayak ngumpulin banyak teman gitu. Terus teman dari luar, pokoknya dari semua negara gitu. Terus gue komunikasi bahasa Inggris, jadi lumayan dari situ sih. Jadi lu
nggak pernah sekolah di Indonesia lagi dong setelah itu ya? Enggak, dan kelas 3 SD itu terakhir. Terakhir di Ya. Indonesia. Masih keep in touch sama teman-teman di Jakarta nggak? Ah, Yang dari dulu teman SD gitu, misalkan kelas SD tuh. Iya, masih. Ada? Kebetulan kemarin pas gue ke Indonesia tuh seminggu yang lalu gue ketemu sama teman SD gue. Wow, oke. Dan cuma 2 sih yang keep in Iya, touch. iya, iya. Dan waktu itu kita juga sempat ngobrol-ngobrol dan itu udah lama kita nggak ketemu dan pertama kemarin baru ketemu. I see, oh wow. Itu. Orang Indonesia di sini nggak banyak, di Amerika nggak banyak. Banyak, secara angka ya lumayan lah, puluhan ribu. Iya. Cuma secara presentasi, 0.0 something. Lo sering dikira orang apa? Aduh, banyak banget sih. Oke, gue sering dikira orang Thailand, orang Hawaii. Tapi yang nomor satu Aloha. tuh orang Filipina. Filipin? Iya, soalnya kita mukanya agak seperti sama gitu kan. Mirip-mirip Pinoy, Mirip-mirip Pinoy ya gimana Pinoy gitu. gitu. Jadi gue sering di ini. Pernah dibilang orang sapa, Meksiko? Hey, Filipina. Enggak. Meksiko nggak pernah? Enggak. Oke. Emang lu pernah? Pernah? Masa sih? Oh iya, tiba-tiba itu diajak ngomong bahasa Spanish gitu. Sering, apalagi kan gue main bola. Orang di sini kan kalau budayanya di culture-nya di LA gitu ya. Yang main bola rata-rata orang Meksiko dan ya Hispanic lah ya, Central America. Banyak gue lagi main bola gitu, kayak itu langsung ngomong bahasa Spanish. Gue kayak, yo no habla español. Gue gitu kayak, hah? Why? Kayak kesel gitu, kesannya kayak gue harus bisa bahasa Spanish karena gue orang keturunan Central America. Ya udah gitu. Lo gimana caranya menjaga budaya Indonesia lo biar nggak lupa? Selain bahasa, apa ya? Ya involve in Indonesian community aja gitu. Ya mau gereja kayak, mau masjid kayak, atau enggak kayak join klub-klub Indonesia. Kan misalnya di kuliah tuh banyak kayak Permias Riverside gue join, atau enggak kayak cultural club gitulah. Dan itu kayak salah satu yang bisa buat koneksi ke budaya Indonesia sih. Lo ada tertarik untuk pindah ke Indonesia? Tinggal di Indonesia? Kalau dipikir-pikir sih mau, tapi kalau misalnya gue udah nggak kerja di sini mungkin kayak pensiunnya kali. Keselekan gue. Sampai keselak gue. Mas gue sama dong kayak gue. Iya, gue pengennya pensiunnya tuh di Indonesia. Sampai keselak guys. Sorry. Makanya soalnya tuh kalau misalnya gue pikir-pikir pensiun di sini tuh nggak enak gitu di Amerika. Setuju. Karena ya menurut gue hidup di sini kalau udah tua tuh sesat gitu. Maksudnya kayak nggak ada yang bantuin lah, kita harus semua sendiri lah. Jadi gue pengen di Indonesia. Sama, gue masih kepikiran keselak anjir. Keselak tiba-tiba. Nggak tahu kayak gue mau ngomong, sama gitu mas, tapi keselak jadinya. Sekarang gue mau ngomongin sedikit, kita ganti gigi dikit ya. Iya. Ngomongin soal dunia profesional. Lalu udah umur 26, udah saya kuliah dong. Ya udah. Kerjanya ya. apa? Kerjanya di rumah sakit, di emergency, di UGD sih. UGD, oke. Di UGD di Moreno Valley. Oke. Jauh tuh? Lumayan jauh sih, 30 menit. Oke. Sebagai medical scribe. Medical scribe, oke. Medical scribe tuh sehari-hari kita ngikutin dokter. Ini sebenarnya gue kerja di sini tuh buat ngambil experience di secara healthcare aja. Oke. Jadi setiap hari gue ngikutin dokter, terus ngetik dan bawa laptop ngetik gitu. Sehari-hari pasiennya. Kayak asisten dokter. Iya, asisten dokter sih. Goalnya apa? Kedepannya apa nih? Kayak jenjang karirnya kemana gitu deh? Pengen jadi nurse, Oke. registered nurse pengennya itu. RN, oke. RN, iya. Duitnya banyak tuh bos. Ya, jadi perawat. Iya. Terus? Pengen jadi RN dan makanya gue milihnya ke medical scribe ini soalnya kita sehari-hari itu kerjanya sama RN, sama dokter, sama semua profesi yang lain gitu. Jadi makanya gue pilih ke situ. I see, that's really cool. Kenapa memilih ke daerah medical? Apa sih? Gue suka kalau ngelihat. Oke, ini lebih aneh sih. Gue suka kalau ngelihat kayak yang darah dan. Wow. Oke. Maksudnya darah dan lebih kayak apa ya? Adrenalin gue tuh lebih wow gitu. Geser dikit ngeri. Kayaknya rada ekstrim guys. Maksudnya nggak suka sih Udah, gue. okay. Lebih suka yang karir yang lebih ada adrenalinnya gitu, because kayak it's who I am. Soalnya itu pace-nya cepet kan, kalau di UGD kan langsung cak gitu kan ya. Terus kemarin pas pandemi itu gimana? Aduh, pas pandemi COVID sih. Udah mulai kerja belum? Itu parah banget sih pas COVID. Udah mulai kerja berarti ya? Udah Oke, mulai. terus? Dan waktu itu gue sempet pakai apa sih kayak
gaun gitu yang Bener-bener tutup segala macam bang. Iya, serem sih. Dan inget banget pas gue kerja di rumah sakit itu, pas mulai kerja nyokap gue bilang, jangan ganti baju di dalam rumah ya, Di jadi rumah, harus ya. ganti baju di luar gitu. Lu gimana ganti bajunya? Di garasi gue. Gak Sebelum ada yang ngintip masuk, tapi ya? Gak ada yang nggak ngintip ya? tahu sih, mudah-mudahan enggak. Makanya serem sih waktu itu. Jadi gue sempat ngalamin yang COVID juga, COVID 1 sama COVID 2. Ya. Itu jadi tadi kita udah ngomongin soal lo pindah ke sini. Terus lo sekarang udah apa namanya dari sisi profesional. Banyak juga yang nanyain gue, nyari kerjaan tuh susah nggak sih? Nah, gue akan oper ke lo sebelum ke dunia healthcare. Lo pernah punya kerjaan lain nggak sebelum ini? Sebelum ini sih nggak pernah gue ya. Soalnya waktu itu gue sempat fokus ke sekolah sih. Jadi pas gue sekolah kuliah, dari high school ke kuliah, sebenarnya kerjaan gue baru ingat, kerjaan gue tuh jadi tutor anak. Guru les. Guru les SD kelas 5. Itu doang sih. Tapi kalau misalnya yang lain belum. Jadi ini kerjaan pertama gue maksudnya. Jadi kalau nyanyi itu hobi doang? Nyanyi. Dia Kok bisa tahu nyanyi sih? kayak gila lo. Emang lo kira gue nggak riset? Riset lah. Maksudnya nyanyi, ya hobi sih, hobi. Artis favorit penyanyi Indonesia yang lo suka? Raisa. Yang mana lagu favorit lo? Aduh, lagu favorit gue, oke, oke, apa ya waktu itu? Yang mana? Arti menunggu. Serba salah. Ya, serba salah. Lagu gimana sih yang serba salah? Lupa gue. Nah, nggak usah lupa. Berarti bukan artis gue. Nggak usah lupa. Nih, solidaritas solidaritas artis Indonesia. Ini ketuanya. Enggak. Pokoknya Mantan Terindah. Mantan Terindah tuh yang gimana lagunya? Itu gue lupa beneran. Aduh, gue lupa juga sih. Tapi Raisa gue suka. Raisa, dia mau konser gede-gedean loh. Iya, Iya di kan? Indonesia kan. Lu baru pulang dari Indonesia, nggak sempet nonton Makanya dong. gue gak sempet nonton. Ntar gue bawa kesini deh. Iya. Raisa, Bener ya, gua tolong tunggu. ya kalau nonton, kontak gue. Thanks. Mantan Terindah, tunggu. Gue lagi Aduh, lupa jadi gue stuck juga. ya. Do it! Just do it! Na 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 na. Iya. Na na na. Iya. Nah, iya bener nggak? Bener lah. Gue lagi ngingetin refnya gak sih? Do it! Mantan terindah Terindah, yang selalu Iya. ku rindukan. Iya. Mau dikata Iya. kenapa lagi Lu juga suaranya kita bagus kok ya. tak akan pernah satu. Iya. Terus engkau di sana, aku di sini. Terus Meski hatiku memilihmu. Wih gila. Ini tahan dulu guys, tahan dulu, tolong. Oke. Nah, kalau nyanyi lo hobi? Hobi nyanyi, gue sempet, karena nyokap gue juga nyanyi kan, jadi Oh, gue nyokap lo udah terkenal. By the way guys, ntar kita buat konten sama nyokapnya terpisah, seru abis. Sebelum gue cabut, tadi lo ngomongin sedikit tentang lo pengen pulang, lo kayak segala macemnya gitu kan. Dan sekarang lo udah 19 tahun di sini, mungkin lo bisa memberikan sedikit pencerahan adalah dari sisi persiapan mental seperti apa sih yang mereka butuhin? Struggle apa sih yang lo bisa share ke mereka yang dimana bukan cuman maksudnya mengekspos sesuatu yang negatif, tapi lebih kayak, oke, I have to be ready karena this is coming. Apa ada nggak? Ya, menurut gue sih kalau misalnya ada kayak orang pengen kesini, go for it aja gitu. Yeah. Bring as much as you like money or you know as you want. And mungkin semua orang ada struggle-nya dan ya jangan ragu-ragu gitu. Jangan ragu. One survival tips yang gue ini sih, yang gue sering denger juga kayak, ketahuilah apa goal lo. Iya, Lo di sini mau ketahui. ngapain? Lo mau di sini Iya. cari duit? Apa lo di sini mau tinggal? Pesen dari orang tua lo yang lo masih ingat sampai sekarang, yang membawa lo terus maju ke depan apa? Nomor 1 sih jangan lupa budaya Indonesia karena gue sebenarnya kan bukan lahir di sini. Nomor 1 sih. Dan apa yang kedua, karir, jangan lupa karir juga. Dan mereka tujuannya yang kesini emang buat karir kan, Yeah. buat karir adik gue sama gue. Jadi
jangan pernah lupa tujuan kesini buat apa, buat karir juga. Dan maksudnya selain karir tuh kayak cari juga yang lain, kayak have fun juga lah, jangan fokus karir aja. Cuman itu aja sih yang kedua. Since now I'm still focusing on my career dan not giving up gitu. Not giving up, sih. Kalau pulang ke Indonesia kemana? Oke, gue tinggalnya di Ciledug sih. Ciledug. Tangerang. Sama Bintaro nggak jauh. Mungkin kalau kita lagi pulang, karena mau ketemu, kabarin aja. But that said, thank you guys udah nonton dari awal sampai habis. Semoga kalian have fun. Kalau misalnya lagi KLE, apalagi tinggal di daerah San Bernardino, teman-teman kalau ada yang lagi nonton di daerah San Bernardino, belum pernah kesini, benerin hidup lo, main kesini. Oke, hidup lo tuh nggak bener kalau belum pernah kesini. Mampir dulu ke apa tuh namanya YNR ya, apa YNR? YR Water Store, Asian Market. Nah itu dah pokoknya lo main kesini karena lo udah tahu seluk beluknya orangnya seperti apa dan segala macam. Mungkin kalau dia lagi jaga toko, lo say hi. Oke, channel ini punya goal yang lumayan jauh. Tapi dengan goal itu yang bikin gue terus maju dan gue bisa terus buat konten dengan support lo tentunya, yang goalnya itu adalah 100.000 subscriber pada akhir tahun. Semoga bisa tercapai. Oke, once again, thank you guys for watching. My name is Yafi Fairuz. My name is Yaska. Be nice to one another, and I'll see you next time. Dah. Thank you loh ini ya. Hehe. Dah.